ketemu pelatih ini pasti biasanya timbul rasa malas. Saya mau berhenti jadi atlet. Nah, seperti itu. Dan itu seketika saya dimarahi. Kenapa kok berhenti? Saya jawab, ya mau gak mau saya jawab jujur, sudah malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dua Sisi bersama saya Heri Setiawan. Kali ini saya sudah bersama narasumber. Oke, silakan perkenalkan terlebih dahulu Mas namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraan. Perkenalkan, nama saya Suko Proboyono, asal dari Blitar dan sekarang kuliah di Universitas Negeri Mal. Oke. Untuk Masnya, kesibukannya saat ini apa Mas? Untuk kesibukan saat ini kuliah juga dan sedikit ada sampingan menjadi guru PJOK di daerah Malang Pagi Saji. Berarti untuk saat ini masih menetap di Malang? Iya, untuk saat ini masih menetap di Malang. Oke Mas, untuk pertanyaan pertama langsung Mas. Pertama kali mengikuti pencak silat itu kapan Mas? Saya pertama kali ikut pencak silat itu jadi cerita ini ya. Iya. Sebelum ikut pencak silat itu saya waktu SMP. Nah itu bahasa Jawanya itu saya ndablek. Nah, suka berantem. Nah di situ saya ikut latihan boxing. Setelah latihan 2 tahun kok gak cocok. Kemudian saya melihat ada latihan silat. Itu awalnya itu coba-coba. Tapi yo gak tahu kenapa kok menarik dan memikat saya ingin mendalami itu. Jadi mulai saya ikut silat itu dari SMA dan sampai sekarang. Oke, untuk perguruannya sendiri Mas, waktu pertama kali ikut itu apa Mas? Untuk perguruan ya langsung ini perguruan organisasi tercinta Persaudaraan Setiahati Ternate. Oke, tadi kan Masnya ada nyebutkan ikut boxing, itu gimana Mas ceritanya itu? Kalau itu sih ceritanya kan dulu waktu 2010-an ya, itu ngetrennya boxing atau itu apa pencak dor. Nah itu saya berminat mengikuti boxing dari itu. Tapi sudah pernah turun untuk pencak dor? Alhamdulillah sudah. Gimana hasilnya gimana? Hasilnya nyonyor bos. Oke Mas, untuk selanjutnya nih Mas, setelah mengikuti pencak silat, mengikuti kejuaraan apa tidak Mas? Kalau emang ia mengikuti, kejuaraan apa Mas? Dari pertama kali saya ikut silat itu sudah diarahkan dari pelatih saya untuk ke bidang prestasi. Ya ini mulai dari saya polos sampai sekarang. Itu waktu polos saya, waktu siswa maksudnya, ya, itu saya tidak pernah juara. Oke, tidak pernah juara. Selama 1,5 tahun atau 2 tahun itu tidak pernah juara. Terus kejuaraan pertama itu apa Mas yang diikuti? Untuk kejuaraan pertama itu ada yang di Blitar, yakni Semanega Cup. Itu acara tahunan yang dilaksanakan biasanya di akhir tahun. Di akhir tahun. Oke. Berarti waktu belajarnya dari mulai SMA tadi Mas ya, itu sudah mulai diarahkan ke atlet. Oke. Untuk sekarang selama kuliah ini gimana Mas prestasinya? Untuk prestasi selama kuliah, saya terakhir bertanding tahun 2018. Itu alhamdulillahnya kalah tapi selamat. Seperti itu. Untuk prestasi yang saya capai tertinggi yakni sampai di Kejurnas PSHT, yakni yang berada di Magetan tahun 2015. Untuk hasilnya gimana Mas? Untuk hasilnya alhamdulillah bisa mencapai juara 2. Oke, juara 2. Oke, untuk selanjutnya nih Mas, kesulitan selama menjadi atlet nih Mas. Kan hitungannya sudah menjadi atlet nih Mas. Kesulitannya ini apa Mas? Untuk menjadi atlet itu sebenarnya tidak sulit. Yang sulit itu menghilangkan rasa malas kita. Seperti itu. Jadi pasti kita mau berangkat itu males banget. Misalnya ketemu pelatih ini pasti biasanya timbul rasa malas. Kalau gak gitu kita merasa capek-capek, itu juga bisa membuat kita malas juga.
Untuk mengatasinya gimana mas? Untuk mengatasinya ya mau gak mau ya harus mau tetap berangkat, dan kalau gak gitu kita kan pastinya punya teman latihan. Iya. Nah itu kita ajak, misalnya teman kita malas, kita jemput, kita ajak berangkat bersama, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke masa SMA dan kuliah ini mas ya. Perbedaannya apa mas untuk latihan di pencak silat ini mas? Untuk yang saya rasakan perbedaannya, waktu SMA itu latihan benar teratur, tapi kita masih belum diajari untuk berpikir, oh ini lawan ini pakai menggunakan taktik ini, tekniknya ini, seperti itu. Tapi kalau kuliah kita lebih, ketika waktu bertanding kita lebih menggunakan otak, taktik, teknik, dan didukung juga dengan fisik. Fisik itu kan tetap dari SMA juga, dari usia kuliah pun juga. Yang membedakan pola pemikirannya. Oke, lanjut mas. Jadi waktu kita kembali ke flashback ke 2019, waktu itu ada UM Open Cup. Nah, saya waktu itu dilatih oleh Mas Suko ini. Nah, waktu itu kenapa kok bisa Mas Suko yang menjadi pelatih di UM ini sendiri? Ceritanya gimana mas? Awal-awalnya bisa menjadi pelatih di UM ini? Untuk itu awal-awalnya sebenarnya ceritanya panjang dan sedikit agak gimana ya, agak mengedonkan, tapi juga membuat semangat juga. Dulunya saya pernah bilang ke pelatih saya yang ada di Malang, saya mau berhenti jadi atlet. Nah, seperti itu. Dan itu seketika saya dimarahi. Kenapa kok berhenti? Saya jawab, ya mau gak mau saya jawab jujur, sudah malas. Pasti timbul rasa malas. Pasti itu. Kemungkinan dari rasa malas itu kan kita pasti ada titik puncaknya, atau apa itu namanya, titik tertinggi dari prestasi kita, Pencapaian tertinggi. pencapaian tertinggi. Kemungkinan saya juga sudah mencapai di situ, dan sedikit terus ngobrol-ngobrol musyawarah dengan pelatih saya, terus saya diberi masukan, kalau gak mau kamu jadi atlet, kamu ngelatih, seperti itu. Oke, jadi waktu sudah mulai merasa bosan menjadi atlet, diarahkan untuk menjadi pelatihnya ya, mas. Terus untuk menjadi pelatih itu sendiri step by stepnya gimana mas? Mungkin bisa dijelaskan, mungkin gak rinci tapi ya setidaknya menjelaskan lah, biar mungkin teman-teman di rumah, teman-teman yang menonton ini bisa tahu, oh kalau menjadi pelatih itu begini caranya. Mungkin bisa dibedakan antara menjadi atlet dan menjadi pelatih. Oke, silakan mas. Untuk awal mula saya belajar menjadi pelatih itu sebenarnya sudah sejak SMA. Dulu awal mulanya saya menjadi pelatih di rayon. Nah itu seperti bahasa kasarnya masih magang lah, magang menjadi pelatih. Kemudian tahun berikutnya naik ke pelatih ranting, dan kemudian naik lagi tahun berikutnya di pelatih cabang. Nah di situ dari perjalanan itu saya belajar, kemudian sampai di perkuliahan saya lebih mendalami di dunia kepelatihan, dan saya banyak mendapatkan ilmu sewaktu di bangku perkuliahan dan mendampingi atlet-atlet yang ada di Universitas Negeri Malang. Oke. Kalau tadi kan Mas Suko sudah menjelaskan untuk prestasi selama menjadi atlet. Nah sekarang prestasi selama menjadi pelatih itu gimana mas? Prestasinya yang paling tinggi apa? Untuk prestasi menjadi pelatih itu ketika membawa atletnya bisa mencapai podium tertinggi, itu sudah sangat menjadi prestasi. Oke. Saya anggap sebagai prestasi, karena membawa seorang atlet mencapai podium maksimal tertinggi itu tidak mudah pastinya. Perlu dan banyak lika-liku seperti tadi yang pernah saya alami, kemalasan, terus cegah, aras-arasen, kadang yo mutung juga, seperti itu. Oke, kita bergeser sedikit mas ya. Selama kuliah ini mas, saya lihat Mas Suko aktif di organisasi di UKM. Itu gimana mas sampai menjadi ketua UKM pada tahun 2019? Kalau itu saya menjadi
ketua UKM pada 2019 itu dilakukan seperti yang sesuai ADART. Kemudian saya terpilih juga, saya tidak mengajukan diri untuk menjadi terpilih, tapi saya ditunjuk dan siap tidak siap, dan saya harus siap, mau tidak mau saya harus mau dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan kepada saya. Oke Mas Suko. Sekarang Mas Suko ibarat hitungannya sudah menjadi pelatih ya. Untuk teman-teman atau adik-adik yang masih kecil yang ingin menjadi atlet pencak silat itu gimana Mas? Awal mulanya harus dilakukan tuh apa gitu kan? Untuk awal mulanya, jika ingin menjadi atlet pencak silat, dari mulai usia apa ini Mas? Usia dini mungkin Mas. Ya masih ibaratnya anak-anak SD, SMP gitu. Untuk usia dini biasanya kita dari UKM sendiri itu menyebar pelatih-pelatih atau pembina-pembina ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Jadi kita banyak sekolah-sekolah yang kita datangi dan kita membuka latihan di sekolah tersebut. Seperti itu. Pertanyaan lagi nih Mas, tadi kan menyebar ya Mas, itu hanya cuman di Malang atau Jawa Timur atau mungkin sampai kemana gitu Mas? Untuk sementara ada yang di Malang dan juga ada juga alumni yang membuka di tempat daerahnya masing-masing, seperti itu. Oke Mas Suko, jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya share di Instastory Instagram Dua Sisi. Yang pertama ini Mas Suko, pertanyaannya, harus latihan berapa lama Mas biar menjadi atlet? Gimana Mas? Untuk menjadi atlet itu untuk kurun waktunya tidak bisa ditentukan, tergantung niat, minat dan bakat dari diri masing-masing individu. Kan kita juga kemampuannya berbeda-beda. Ada yang latihan setahun sudah masuk tim Popnas misalnya. Kemudian ada yang latihan 2 tahun baru bisa masuk, latihan 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang latihan 10 tahun baru bisa nembus di Pusrada, seperti itu. Tambah nih Mas, kalau untuk kadaluarsa seseorang ingin menjadi atlet itu umur berapa Mas kira-kira? Untuk usia maksimal itu 35 tahun. Oke, berarti misal umur 25 baru ingin jadi atlet itu masih bisa Mas? Masih bisa, tapi kemungkinan besar Sulit ya? bukan sulit tapi agak susah, soalnya kan dari saingan kita muda-muda seperti itu. Kemudian fleksibilitas badannya pun sudah kurang untuk usia yang 25. Oke, jadi begitu teman-teman. Untuk batasan usianya mungkin ya 20 ke bawah ya Mas ya mungkin ya. Untuk batasan ya 20 ke bawah. Oke, untuk selanjutnya Mas Suko. Selain niat nih Mas Suko, apalagi yang harus disiapkan untuk menjadi atlet? Khususnya atlet pencak silat nih Mas. Selain niat, kita juga harus memiliki rasa berani. Kemudian dari berani itu tumbuh skill. Kita latihan rutin, kita akan tumbuh skill. Kemudian kita lihat juga bakat kita. Apakah semua pesilat itu berbakat menjadi atlet? Tidak. Karena untuk menjadi atlet atau prestasi itu kita memiliki bakat. Tidak semua pesilat itu bisa menjadi atlet. Seperti itu. Oke, jadi gitu teman-teman. Untuk selanjutnya nih Mas Suko, latihan rutin buat jadi atlet pencak silat itu apa aja? Mungkin bisa dijelaskan contohnya mungkin nanti Mas. Untuk latihan rutin agar bisa menjadi atlet, pastinya kita kan memiliki pelatih. Dan pelatih melakukan tes pengukuran atau pretest, pengamatan, evaluasi awal. Ini perlu diberi menu latihan apa. Misalnya kita untuk latihan kekuatan, kita diberi latihan seperti beban, kemudian seperti latihan kekuatan strength itu sendiri. Dan pastinya untuk latihan biar bisa rutin ada target. Kalau kita tidak ada target, kita akan susah untuk latihan rutin. Seperti itu. Oke, terus untuk latihan individu yang disarankan untuk teman-teman mungkin yang belum punya pelatih atau mungkin belum berani untuk gabung ikut latihan itu gimana Mas?
Untuk latihan individu yang mengarah ke kesehatan atau Untuk bagaimana? mungkin ini kan pertanyaan ini menjadi atlet Mas. Mungkin dia bercita-cita untuk menjadi atlet, tapi masih mungkin belum berani untuk bergabung ke tempat latihan, belum berani bilang ke orang tua atau gimana. Itu latihannya gimana Mas? Untuk latihan dasar atau awal kita harus misalnya sudah pernah mengikuti silat. Nah, kita latihan yang sudah kita dapat seperti yang dahulu kita latihan, misalnya seperti sikap pasang, kuda-kuda, pukulan, tendangan, bantingan, dan teknik-teknik dasar lainnya seperti itu. Jadi kita asah, bisa kita untuk tambah untuk kekuatan, bisa push up, kita single leg atau biasa disebut spare paha, sit up seperti itu. Oke, ini pertanyaan dari saya nih Mas. Untuk latihan seni dan fight itu beda atau enggak Mas? Untuk latihan seni dan fight itu ada perbedaannya. Oke, ada perbedaannya. Mungkin bisa dijelaskan Mas, bedanya di mana, atau dari latihan fisiknya itu lebih ditonjolkan ke yang fight atau yang ke seni gitu Mas? Untuk perbedaannya, untuk ditonjolkannya itu tidak ada, semua harus bisa. Oke, berarti semua Jadi kan kita dilihat dari pretest dari yang saya ya, utarakan tadi, itu kemampuan dari si A sama si B ini pastinya beda. Si A ini lintasannya bagus, serangannya, tapi untuk disparingkan itu kurang. Si B ini lintasan bagus, sparringnya juga bagus. Nah, ini bisa dari dua ini dibedakan. Si A lebih cocok ke atlet seni, si B lebih dominan ke atlet tanding seperti itu. Oh iya, tadi belum saya tanyakan ini, untuk Mas Suko tadi terjun ke fight apa seni nih? Kalau saya di spesialisasi di tandingnya, fight. Tanding. Kelasnya Mas, kelas apa ini Mas? Untuk kelas saya di kelas B, berat badan 5155. Itu dulu Mas, kalau sekarang kira-kira berapa ini Mas? Kalau sekarang jangan ditanya, agak mengembang sedikit. Ya, mungkin satu kelas sama saya ini, atau mungkin kita coba. Oke Mas, untuk pertanyaan terakhir ini Mas, mengenai organisasi nih Mas. Menurut Mas Suko ini apa yang perlu dilakukan untuk menjadi pemimpin yang baik? Gimana Mas? Pengalamannya waktu memimpin UKM P1UM nih Mas. Untuk menjadi pemimpin yang baik, saya anggap untuk semua pemimpin itu baik. Yang membuat pemimpin itu tidak baik adalah terlena dari pangkat yang dipikulnya itu, diemban. Soalnya menjadi pemimpin itu yang berat itu mengatasi terlena. Jadi tidak semudah jadi pemimpin itu tinggal nyuruh-nyuruh, tinggal gini-gini. Tidak semudah itu. Untuk menjadi pemimpin kita harus tahu tata organisasi, kemudian keuangan, terus mengenai sosialnya gimana seperti itu. Yang penting paham ada ART-nya ya Mas ya. Yes, ada ART juga, terus paham organisasi juga. Oke, sekarang untuk pesan nih Mas buat teman-teman yang nonton ini, yang ingin menjadi atlet, yang ingin menjadi mungkin pelatih, itu gimana Mas pesannya? Untuk pesan atau yang ingin menjadi atlet profesional dan pelatih profesional itu, dan kita harus semangat terus. Yang berlatih terus berlatih, jangan sampai misalnya ada pelatih galak, jangan dimusuhi atau jangan malas ketemu pelatih galak, itu akan mempengaruhi kita. Jadi kalau pelatih galak terima saja. Pelatih misalnya gampang, kamu ini begini, itu jangan diambil hati, tapi buat evaluasi diri. Berarti aku kurang ini. Jadi kita terus belajar, yaitu tadi tetap belajar untuk mengembangkan diri kita ya Mas. Iya, untuk mengembangkan diri. Terus buat di Malang sendiri nih Mas, kalau misal pengen berlatih itu di mana Mas? Untuk di Malang sendiri banyak sekali. Di setiap kampus juga ada, sekolah-sekolah juga ada, mulai dari SD, SMP, SMA, di perkuliahan semua ada tempat latihan. Oke, berarti nanti bisa menghubungi Mas Suko juga gak apa-apa Mas ya? Iya, bisa. Oke, mungkin nanti buat teman-teman menghubungi lewat via DM buat ke Instagram Mas Suko,
juga bisa, gak apa-apa, nanti di DM aja, ditanyakan, mungkin ingin bergabung, ingin ikut latihan, silakan. Oke, untuk selanjutnya Mas Suko, pertanyaan terakhir ini mungkin untuk event terdekat ini Mas, yang ada di entah di Malang, di Jawa Timur atau nasional nih apa Mas untuk pencak silat Mas? Untuk kejuaraan terdekat ini ada Piala Kang Mas Imam Kusupangat, yakni intern PSHT, yang tingkatnya ini adalah kejuaraan dunia untuk menyambut Terate Emas atau Terate Persaudaraan Sejati Terate yang ke-1 abad. Oke, merinding saya Mas. Jujur merinding dengar Terate 100 abad ini Mas. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Untuk pelaksanaannya Mas, oh ya gimana Mas, pelaksanaannya kapan Mas? Untuk pelaksanaan insya Allah itu bulan Oktober. Oktober tahun ini berarti? Iya, tahun ini. Terus untuk pesertanya nih Mas, dari Masnya kan pelatih UM nih Mas, hitungannya gimana Mas persiapannya? Untuk dari tadi peserta dulu ya. Untuk peserta dari seluruh Indonesia dan Dunia. apa itu cabang-cabang yang ada di luar negeri. Dan untuk persiapan sendiri kita melakukan latihan rutin seperti sesuai program yang telah dilaksanakan. Oke, terima kasih. Jadi cukup sekian teman-teman cerita dengan Mas Suko. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk selanjutnya saya ingin menantang Mas Suko untuk solo spell. Oke, gimana Mas? Sudah siap tuh solo spell? Solo spell siap. Siap. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.